Oke, jadi ini merupakan tweet yang keempat ya, atau tweet yang terakhir ya. Mungkin sampai sini ada kendala nggak dalam penyusunan, dalam pengerjaan tweetnya gitu? Apakah ada kendala? Apakah memang ada kesulitan ya? Apakah seperti apa gitu? Mungkin silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Ini saya lihat ya, silakan Mbak. Terkait dengan karya yang sudah dibuat itu masih ada drill bitnya 31%, Bu. Ya, dan kita lakukan penurunan drill bitnya. Kira-kira di angka berapa ininya standarnya? Oke, iya memang sebenarnya kan kalau itu kan terkait dengan ini ya Pak ya, dengan masalah plagiasi ya gitu. Nah memang itu aturan dari kampus adalah 30%, ya kan. Memang saya melihat ada yang 51%, ya makanya saya berikan catatan di situ ya. Kalau 50% itu jangan, karena batasannya itu sebenarnya adalah 30. Ngepas 30 sebenarnya nggak apa-apa. Tapi paling bagus sebenarnya sih ada di bawah 30%. Nah, tapi saya juga melihat itu tidak hanya drill bitnya saja yang tinggi, tapi itu juga daripada AI. AI juga saya lihat ada yang 51%. Artinya sebenarnya kan boleh kita itu pakai AI, tapi kita harus juga pastikan bahwa jangan semuanya itu full dengan AI gitu ya. Jangan juga kalau kita copy paste, misalkan gini, kita pakai ada chat GPT, ada DeepSeek atau ada Gemini gitu. Kemudian jangan mentah-mentah kita copy paste dari situ, itu pasti akan tinggi gitu ya. Atau misalnya juga bisa siasatinnya dengan apa? Kalau di ChatGPT itu ada fitur yang namanya AI Humanizer. Jadi itu benar-benar kayak kalau di detect tuh kayak bukan AI gitu. Jadi AI-nya tuh nggak terdetek. Tapi coba bisa disiasati dengan itu, AI Humanizer atau fitur yang AI Scholar. Nah, atau begini. Misalnya kalau misalnya supaya Turnitin ini nanti di bawah 30, di bawah ambang batas, nanti Bapak dan Ibu nanti semuanya Anda itu bisa melakukan yang namanya parafrase ya. Parafrase gunakan aplikasi namanya Quillbot. Jadi kalau Quillbot itu dia sebenarnya sejenis AI juga, dia bagus gitu ya. Cuman dia bisa melakukan yang namanya parafrase. Tapi hati-hati, apalagi kalau kita pakai Quillbot yang gratisan. Yang berbayar pun juga sama. Faktor risikonya apa? Kadang hasil parafrasenya itu berantakan. Jadi Anda tuh harus benar-benar nanti begitu Anda parafrase dengan Quillbot, Anda harus ngecek lagi tuh di awal tuh ya, apakah memang itu nanti bener nggak hasil parafrasenya itu bener apa enggak. Karena beberapa kasus gitu mahasiswa saya hasilnya malah lebih berantakan gitu ya, walaupun secara Turnitin memang dia turun gitu. Tapi kalau saya bilang coba dulu pakai AI yang Humanizer itu supaya drill bit AI-nya itu tidak terlalu tinggi sampai dengan 50% ya. Lalu yang kedua, kalaupun kita mengambil tulisan dari jurnal atau dari manapun gitu buku ya, sebaik mungkin itu diparafrase ya, karena kalau undang-undang atau Anda mengambil hukum Islam yaitu hadis gitu pasti nggak akan mungkin diparafrase karena akan merubah daripada maknanya. Tapi kalau kita ambilnya misalnya pendapat orang lain ya, atau misalnya mengambil asas-asas, itu kan sebenarnya masih bisa untuk dilakukan yang namanya parafrase. Lebih baik Anda melakukan parafrase itu gitu loh. Kan lumayan tuh sebenarnya kalau diparafrase hasilnya mungkin bisa di bawah 30 atau di bawah 50%. Jadi begitu. Jadi memang kalau pengecekan Turnitin itu nggak bisa cuma sekali. Ya syukur-syukur kalau dia cuma sekali kemudian bisa di bawah 30 ya. Tapi kadang-kadang juga memang kayak tadi contohnya, pas begitu nyoba sekali langsung tinggi. Nah, kalau langsung tinggi apa yang bisa dilakukan? Ya itu tadi saya bilang, parafrase manual, parafrase menggunakan Quillbot, atau melakukan parafrase dengan ChatGPT tapi pilih fitur yang AI Humanizer. Ya, ini saya ngelihat kemarin masih ada tuh yang drill bitnya AI-nya 51%, makanya saya berikan notes. Jangan sampai 51%, pakai aja AI Humanizer gitu. Jadi supaya nggak terlalu tinggi gitu, ya.
Nah, ini saya lihat di pertemuan keempat itu masih baru 2 orang ya, baru 2 orang, sorry, bukan di tugas keempat itu baru 4 orang, baru 2 orang yang mengumpulkan ya. Nah, ini saya sudah mengecek di pertemuan ketiga ya, maksud saya di tugas ketiga itu sudah beberapa sudah ada yang mengerjakan ya, sudah ada yang sudah saya berikan nilai, dan kalau sudah saya berikan nilai mohon untuk segera melanjutkan ke tugas keempat. Karena apa? Saya yakin takutnya nanti kalau kelamaan nanti Anda akan lupa. Ya, nanti Anda akan lupa. Jadi sebaiknya langsung Anda masukkan ke dalam tugas keempat aja gitu ya. Nah, di dalam tugas keempat itu memang kan waktunya kalau nggak salah kan masih panjang tuh ya. Jadi hati-hati, jangan sampai salah untuk membaca instruksinya daripada apa yang sudah diberikan oleh dosennya, oleh e-learning ya, seperti itu. Jadi yang pertama, dalam tugas keempat Anda sudah memberikan judul konkret yang sudah saya sampaikan, kemudian nama penulis, alamat email, kemudian abstrak dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian di dalam abstrak itu memuat kata kunci. Kata kuncinya itu bisa 3, bisa dengan 5 ya, sampai dengan 5. Nah, kemudian pendahuluan ya, isinya pendahuluan, kemudian ada latar belakang, tinjauan pustaka, kemudian masalahnya apa, kenapa tujuan penelitian ini mau diangkat, kemudian metode apa yang mau dipakai, kemudian hasil dan pembahasan, dan terakhir ada kesimpulan dan saran. Nah, jangan lupa juga daftar pustaka ya. Jadi pustakanya minimal 5 jurnal bereputasi terbitan 10 tahun terakhir dan minimal 5 buku terbitan 10 tahun terakhir. Kemudian draftnya itu disimpan dalam bentuk adalah PDF. Jadi ini jangan sampai ada yang terlewat gitu ya. Ini ketentuannya sudah ada di dalam aktivitas yang ke-11. Jadi Anda silakan Anda melihat gitu ya. Kemudian ada surat yang harus Anda unggah, yaitu lembar pernyataan bebas plagiasi. Ya, seperti itu. Nah kemudian oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang misalnya masih belum paham atau misalnya ada yang kurang gitu? Nah, ini tingkat plagiasinya kurang dari 30% ya gitu. Jadi usahakan di bawah 30 atau ya ngepas 30% lah gitu ya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Cukup Bu, terima kasih. Oke, baik. Bu, Ya silakan. Bu, ini tugas 4 kan kami kan yang udah oke nih, gimana Bu? Apakah kumpul lagi? Tapi pas kami cek nggak bisa tersedia Bu untuk kumpulnya Bu. Setahu saya sih kalau udah diokekan sih sebenarnya udah langsung bisa ya, karena ini udah ada yang mengumpulkan di tugas 4 gitu. Ini kan ada yang itu kan ada yang udah saya berikan nilai tuh. Nah itu coba kan udah saya approve semua tuh ya kan. Coba langsung masuk ke tugas keempatnya. Harusnya sih bisa. Ini yang submit udah 13 orang. Semuanya udah saya approve gitu ya. Nanti coba dilihat. Tapi ini nggak bisa Bu. Atas kunci masih Bu. Oh, tapi ini padahal ini udah ada yang ngumpulin loh. Bentar. Saya lihat. Oke, tugas 4. Opennya sudah dari tanggal 17. Do-nya 21. Not available unless the activity judul article is complete. You achieve higher than a certain score in tugas 3. Sudah ada skornya sih sebenarnya. Kenapa ya? Tidak? Aku screenshot, aku kirim di grup ya Bu ya. Iya. Ini udah submit, tuh saya lihat dulu bentar. Ini udah submit, udah 2 orang loh. Wah, tapi punya Aldi kok nggak bisa Bu? Nih Pak, aku nih, kirim Bu. Ini yang udah upload nih Ika Cahyaning Tias. Ini udah saya. Ini Pak, ini Sumardi ya? Aldi Bu. Oh, Aldi. Nah, kalau yang atas nama Sumardi ini belum saya berikan nilai karena iya Pak, karena masih 50% ya itunya
Turnitinnya. Jadi saya minta tolong untuk dikurangin. Nih kalau kayak punya Ika kan 14% tuh ya. Gitu. Walaupun kalau yang di Pak Sumardi AI skornya 31 ya oke lah ya, masih mending gitu. Tapi di itunya ya Pak ya dikurangin lagi ya. Berarti yang punya Aldi nggak bisa masih Bu ya? Harusnya sih bisa. Coba saya harus lihat dulu nih di tugas 3. Sebentar ya, saya lagi buka dulu nih bentar. Wah, ini aku. Apa ada yang salah nggak ya? Namanya Aldi ya? Aldi Afrizal. Iya, Muhammad benar, Aldi Afrizal. Apa yang salah? Coba saya lihat. Oke, sudah. Sudah oke, tapi sudah ya. Perbaikan Iya. sudah. Udah oke sih harusnya. Tolong kenapa? Stok nggak? Ini lagi. Coba Apakah itu cuma revisi doang apa Bu? Atau gimana tuh Bu? Oh, kok aneh ya? Iya Bu. Tidak sulit kecuali aktifnya judul asal dengan kata kunci artikel final ditandai selesai. Oh, coba saya lihat dulu. Ada nggak tugas yang belum saya nilai? Kira-kira? Udah Tugas semua Bu, dari 1 sampai 3 udah selesai. udah 1 Udah sampai bisa 3 lanjut ya? semua. Aduh, salahnya ada di mana ini ya? Tugas. Bentar ya, saya harus coba saya lihat dulu deh, apakah ada yang salah nggak? Tugas 2. Tugas 2 udah semua ya? Apa yang salah ya? Dia tadi udah, yang itu udah semua ya. Itu emang diklik nggak bisa juga ya? Yang ini Nggak Pak bisa, nih, diklik juga nggak bisa Bu. yang di halaman atasnya tuh kan ada yang judul, abstrak, dan kunci artikel final. Ada klik lakukan. Nah ini udah diklik belum ya? Yang screenshot? Kalau di tugas 3. Bukan nih, yang tadi kan kamu screenshot kan. Nah terus kemudian yang di paling atas itu kan ada kalimat judul, abstrak, kata kunci artikel final. Ada klik lakukan. Nah itu lakukan apa? Coba kalau diklik dulu gimana? Diklik ada umpan balik Bu. Ada umpan balik. Tulisannya apa? Pilihan menunya apa? Oh. Takutnya itu yang belum diklik. Nah. Ya ini Bu, judul dan abstrak kunci ini berarti ngisi ya Bu ya? Iya, diisi. Udah diisi belum? Belum sih Bu. Nah, coba diisi dulu deh. Jangan-jangan nggak mau karena itu. Karena itu jadi dia nggak mau ngisi. Diisi dulu ya. Gitu. Jadi mungkin itu karena saya yang di 1 2 3-nya udah semua ini nih. Udah semua ya Bu ya? Iya. Oke, coba Aldi isiin ini Bu ya. Nah, coba Mas Aldi. Sekalian mau nanya. Iya, boleh. Kan kami kan yang sudah oke tuh gimana ya Bu ya? Apakah yang tugas itu kami kumpul lagi atau kami gimana lagi tuh? Yang oke itu yang di tugas 3 ya? Ya, yang 3. Ya, nah kalau sudah oke lanjut tugas keempat aja. Kalau tugas 1, 2, 3-nya nggak ada revisi lagi, udah saya ACC semua, lanjut ke tugas 4 aja gitu. Itu tugas 4-nya cuma menyempurnakan, jadi pakai PDF ya Bu ya? Kalau yang tugas 4 itu kan sebenarnya adalah dia menyempurnakan, ya kan? Tapi nanti dalam tugas 4 tambahannya adalah dia harus dicek dulu turnitinnya, plagiasinya. Nah itu sebenarnya tambahannya sih berbeda dengan yang di tugas 3 gitu. Kalau cek turnitin sih usahakan menggunakan ya bisa Word, bisa PDF sih sebenarnya gitu. Pakai Word juga nggak apa-apa, tapi nanti pas ngumpulin pakai PDF aja, nggak usah pakai Word gitu ya. Jadi cuma cek apa tadi Bu? Cek Turnitin, iya, turnitin sama yang lembar apa tuh bebas plagiasi itu tuh. Oh. Iya. Oke Bu. Gitu ya, coba dicoba dulu. Oke, yang lain gimana? Apakah ada pertanyaan?
Yang lain, apakah ada pertanyaan? Nah, ini tuh kenapa tadi tuh dia nggak bisa ngisi ya. Itu di aktivitas belajar 11 itu ada yang harus diisi. Judul, abstrak, kata kunci, artikel final. Nah, keterangannya silakan saudara isi beberapa pertanyaan berikut ini. Diklik preview question. Nah, di preview question itu ada tuliskan judul, abstrak, keyword, sama klik continue. Nah, kalau udah continue baru nanti isi ke tugas yang ke-14 tugas yang keempat gitu ya.